Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Nine Peaks. Check it out. Pada chapter sebelumnya, Gaku memutuskan untuk bergabung dengan fraksi Kanamori. Dan di chapter ini diawali oleh teriakan keras dari Rin. Rin adalah adik dari Harumi. Dia meminta Gaku untuk menemaninya berkeliling ke pusat kota. Dan mereka berdua pergi menuju pusat kota. Saat mereka mengantri di toko kue, ada seseorang berandalan yang membuli anak kecil. Anak itu terjatuh dan ditolong oleh Rin. Seseorang yang juga mengantri di tempat itu mencoba memberitahu bahwa jangan memotong antrian. Namun berandalan itu tidak terima. Tiba-tiba dengan spontan Rin berteriak, "Hei berandalan, kau seharusnya mengantri." Berandalan itu pun menoleh ke arah Rin dengan tatapan yang tajam. Mereka menghampiri Gaku dan Rin. Berandalan itu tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Rin. Saat mereka berbicara dengan Gaku, tiba-tiba wajah seorang berandalan itu dipukul oleh seseorang. Berandalan itu terpental. Mereka berteriak, "Woi, siapa orang itu?" Mereka dihajar habis-habisan. Mereka pun pergi dan berkata, "Ayo kabur, orang itu terlalu kuat." Ternyata yang melawan berandalan itu adalah dua bawahan Shiranui, Kei Nekoya dan Inutsuka Zen. Gaku yang belum pernah mengenal mereka bertanya, "Siapa orang itu?" Kei kagum dengan Rin. Ia berani dengan berandalan itu. Ternyata Zen mengenali Gaku. Dia bertanya, "Bukankah kau anak baru yang menolak ajakan Shiranui?" Kei bertanya kepada Gaku, "Aku dengar kau bergabung dengan fraksi Kanamori. Kau pasti orang bodoh." Kei menunjukkan bahwa antrian di toko itu sudah longgar. Dan itu giliran kalian. Saat Gaku melangkah pergi, Kei berkata, "Hei Miyagi Gaku, namaku Kei Nekoya. Saya seorang senior, dan dia Zen Inutsuka. Ingat dua nama itu. Pertemuan selanjutnya mungkin tidak akan sangat ramah." Keesokan harinya, di sekolah Aoba, Gaku dan Mako sedang menuju ke markas Kanamori. Gaku pun menuju ke markas Kanamori. Di sana sudah ada Harumi dan Kanamori. Kanamori merasa senang karena selain Harumi dan Gaku yang bergabung, ternyata Mako juga memilih untuk bergabung dengan fraksi mereka. Kanamori berbicara pada mereka bertiga. Ia menginginkan mereka bertiga untuk mematahkan tangan Shiranui. Kanamori memerintahkan mereka untuk melawan dua bawahan Shiranui, yaitu Zen dan Kei. Dia tidak mau tahu bagaimanapun caranya. Mereka harus melawannya. Sementara itu di sebuah dermaga, Shiranui menemui seseorang yang mengendarai sepeda motor. Shiranui berkata, "Aku tak menyangka kau akan keluar secepat ini." Dia adalah siswa Hagyo, terlihat dari seragamnya. Dan ternyata dia adalah rival Shiranui dari SMA Hagyo. Shiranui bercerita tentang janjinya dengan laki-laki itu. Shiranui berjanji kepada pria itu untuk bertarung lagi saat mereka sudah menjadi orang nomor satu di sekolahnya. Orang itu mengeluarkan sebotol minuman kemasan dan tanpa berkata satu kata pun,
dan dia pergi meninggalkan Shiranui. Shiranui berkata, "Hei, mau pergi kemana kau? Hei, Momokuri, lebih baik kau segera mengambil alih Hageo." Orang itu menoleh. Dia hanya diam dan jarinya menunjuk ke tanah. Ternyata dia sudah menuliskan sebuah pesan. Pesan itu berbunyi, "Seperti angin musim semi, saya akan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalanku." Dan dia pun pergi. Shiranui berteriak, "Momokuri, mari kita selesaikan ini pada musim panas ini." Momokuri hanya mengisyaratkan dengan 2 jari. Shiranui berbicara dalam hati, "Saya harus memimpin Aoba segera." Di sekolah Aoba terdapat beberapa siswa di sana sedang berbincang. Mereka belum memutuskan untuk ikut fraksi Shiranui ataupun Kanamori. Mereka berencana untuk mengikuti Shiranui karena pasukan Shiranui sangatlah besar. 2 pecundang bawahan Kanamori mendengar percakapan mereka. 2 pecundang itu merasa khawatir dan mereka berencana untuk mengkhianati Kanamori dan bergabung dengan fraksi Shiranui. Di tempat lain, Gaku, Harumi, dan Mako sedang merencanakan sesuatu. Mako berkata ia tidak ingin melawan Kei dan Zen. Harumi pun berkata, "Aku bisa mengurusnya sendiri." Mako berkata, "Kau tidak akan mampu melawannya jika sendirian." Mako menceritakan pada Harumi bahwa Zen dan Kei saat masih SD sudah melawan anak SMP, dan saat masih SMP mereka sudah melawan anak-anak SMP. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka sebelum mereka bertemu dengan Shiranui. Orang bilang mereka cukup kuat untuk mengambil alih Aoba. Gaku pun membenarkan perkataan Mako. Ia berkata ia telah melihat pertarungan Kei dan Zen di pusat kota. Mako semakin bergairah mendengar perkataan Gaku. Mereka bertiga berencana untuk memakan burger di California. Awalnya Mako ingin makan di tempat Harumi, namun setelah melihat Rin di tempat burger, ia pun setuju makan di sana. Rin menyapa mereka berdua. Gaku menggoda Mako. "Oh, jadi ini yang membuatmu berubah pikiran." Hajime menyapa mereka. Gaku sengaja duduk agak jauh agar Mako bisa dekat dengan Rin. Sementara itu di tempat lain, Shiranui dan fraksinya sangat percaya diri dapat memenangkan perang itu karena jumlah pasukan mereka yang sangat besar. Shiranui berpesan kepada Zen dan Kei untuk berhati-hati. Saat mereka berjalan di tengah kota, mereka dihadang oleh Gaku, Mako, dan Harumi. Kei berkata kepada mereka bertiga, "Hei nak, kalian benar-benar berpikir 3 siswa baru dapat mengalahkan kita berdua? Apakah bercanda?" Mako mendengar itu sangat bersemangat untuk bertarung dengan mereka berdua. Dan chapter pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Klik like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten dari Ninepix ini. Terima kasih teman-teman. Bye bye.